Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 28 Desember 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Al-Hidayah sebagai syarah dari matan Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-20, yang mana sesi yang ke-20 membahas tentang permasalahan hadis dhaif. Dan secara detailnya kita masuk kepada pembagian hadis dhaif. Maka oleh sebab itu kita masuk kepada matan. Berkata Al-Baiquni rahimahullah, wa kullu ma an rutbatil husni fasud fahuwa dhaifu wa huwa aqsaman kasub. Maka di sini disebutkan dari definisi dhaif yang diambil oleh Al-Baiquni, mengambil dari yang sebelumnya dari Al-Iraqi di dalam Alfiyah yang mengatakan amma dhaifu fa huwa ma lam yablugh martabatal husni, yang maknanya jika hanya sekedar melihat dari permasalahan hafalan perawi, maka perawi itu ada yang hafalannya sangat kuat, hafalan imam, seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Laits Ibn Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Syu'bah, dan yang lainnya. Kemudian ada yang hafalannya thiqah, seperti rawi-rawi thiqah yang lainnya, yang bukan sampai kepada derajat imam, seperti Musaddad Ibn Musarhad, dan juga muridnya Imam Syu'bah, Muhammad Ibn Ja'far Gundar, dan yang lainnya. Dan juga ada yang hafalannya tingkat ketiga, hafalannya pas-pasan. Dan dia dilaqabi dengan la ba'sa bihi saduqun hasanul hadis. Maka dia di sini rawinya pas-pasan, hadisnya menjadi turun kepada derajat hasan. Dan yang hafalannya sama sekali tidak kuat, hafalannya dhaif, seperti Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi, ataupun Abdullah ibn Lahiyah, ataupun Abdurrahman ibn Abi Layla, dan sejenisnya, maka dia hafalannya dhaif, karena tidak mampu untuk meriwayatkan kecuali disokong oleh mutaba'ah dan syawahid. Jika berkesendirian dia dhaif. Maka ini jenis dari dhaif yang disebutkan oleh penulis di sini. Dari segi hafalan bertingkat-tingkat, dan jika tidak sampai kepada hafalan yang saduq ataupun hasan, maka didhaifkan. Maka definisinya wa kullu ma an rutbatil husni qasr fa huwa dhaifun. Maka seluruh rawi yang hafalannya tidak sampai kepada derajat hafalan rawi yang saduq hasanul hadis, maka cukuplah dia itu dengan rawi yang dhaif. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu juga bahwa hadis dhaif terbagi menjadi dua, dari segi pertama al-martabah, dan yang kedua wa min asbabih. Maka hadis dhaif terbagi menjadi beberapa perkara. Jika kita kembali kepada martabah, maka hadis itu terbagi menjadi dua. Martabah dhaifun yasir, ad-dhaif al-yasir, atau ad-dhaif al-munjabir, atau ad-dhaif al-khafif. Ini istilah dari para ulama. Ad-dhaif al-yasir, ad-dhaif al-khafif, ad-dhaif al-munjabir, alladhi yartaqi idza jaa bi tariqin akhar, yang mana dia naik kepada derajat hasan li ghairi ataupun sahih li ghairi jika
datang dari jalan tersebut. Seperti kami contohkan juga hadis yang telah kita lewati, misalnya hadis talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Maka datang dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri, di sanadnya ada Mujalid yang mana dia dhaif. Maka sanad ini dhaif, namun kita katakan dari martabah dhaif al-yasir atau ad-dhaif al-munjabir, yang mana dia bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi jika datang yang lainnya. Dan memang telah datang jalan yang lainnya diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik lebih dari 10 jalan. Maka As-Suyuti mengatakan aku mendapati 50 jalan selain dari Anas dan Abu Sa'id. Maka kesimpulannya hadis ini bisa naik kepada sahih li ghairihi. Kenapa? Karena dari segi dhaifnya, dhaif yang al-yasir. Maka ini jenis yang pertama. Dan kita berikan contoh pula sekarang seperti hadis yang al-yasir, maknanya hadis yang dhaif namun bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi dikarenakan datangnya jalan-jalan yang lain, seperti di pelajaran kita akidah terdahulu tentang permasalahan isbat ru'yatillah, penetapan melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Maka telah datang hadis di tafsir ucapan Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bahwa ayat ini dijadikan pendalilan oleh ahli sunnah tentang permasalahan kaum muslimin akan melihat Allah di surga sebagai tambahan kelezatan. Pendalilannya datang dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi Muhammad SAW di saat membaca lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dia mentafsirkan al-husna adalah surga. Lilladzina ahsanu al-husna, maknanya bagi mereka orang-orang yang ahsanu, berbuat kebaikan di muka bumi ini dengan amal-amal saleh dan iman kepada Allah. Al-husna maknanya adalah al-jannah. Wa ziyadah ay an-nadhar ila wajhillah jalla wa ala. Adapun melihat ataupun az-ziyadah, tambahan kenikmatan, adalah melihat Allah jalla wa ala. Makna dari ayat ini setelah ditafsirkan oleh Nabi, maknanya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan dimasukkan kepada husna, yakni surga. Kemudian mendapatkan tambahan di surga itu dengan an-nadhar ila wajhillah wa ziyadah, dan tambahan maknanya melihat Allah Jalla wa ala. Bagus, kita akan melihat Allah atau tidak? Hah? Kapan melihat Allah? Barusan saya baca ayat di surga lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalilnya bagi mereka orang-orang yang masuk, yang beramal saleh dan beriman, masuk kepada surga, wa ziyadah, dan ada tambahan. Apa makna tambahan melihat kepada Allah? Poinnya di sini, sanad yang kami berikan dari sahabat Ka'ab ibnu Ujrah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Imam At-Tabrani di Musnad As-Samiyain, dan Ibnu Ahmad di kitabnya As-Sunnah, dan Abu Nu'aim di kitabnya Akhbar Asbahan, semuanya dari jalan Ibnu Jurayj an Atha an Ka'ab ibnu Ujrah. Maka di sini ada beberapa penyakit. Penyakit yang pertama, Ibnu Jurayj di sini mengatakan an Atha. Maka Ibnu Jurayj mudallis dan mengatakan an kepada Atha. Maka di sini diperiksa siapa Atha. Jika Atha itu Ibnu Abi Rabah, maka tidak butuh kepada anak-anaknya. Tidak butuh kepada lafaz haddatsana. Maka semua periwayatannya sama, karena Ibnu Jurayj min asbatinas dari Atha, dia katakan aku dulu menuntut ilmu kepada Atha 20 tahun, diriwayat 18 tahun. Namun di sini an Atha man Atha Ibnu Abdillah Al-Khurasani
Maka Atha al-Khurasani laisa bi Atha ibnu Abi Rabah. Maka sanadnya di sini dhaif karena Ibnu Jurayj mudallis kepada Atha dan Atha bukan gurunya Ibnu Abi Rabah. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Ad-Darqutni yatajannabu tadlisahu, agar setiap muhadditsin menjauhi tadlis dari Ibnu Jurayj. Fa innahu fahisu tadlis, karena Ibnu Jurayj sangat rusak pentadlisannya. La yudallisu illa fi ma sami'ahu min majruh. Tidaklah dia mentadlis kecuali dari rawi-rawi yang dicela oleh para ulama, didhaifkan maknanya. Seperti Ibrahim ibnu Abi Yahya atau Musa ibnu Ubaidah dan yang selain keduanya. Maka di sini nas dari Ad-Darqutni di Su'alat Al-Hakim yang menjadi pendalilan bahwa anak-anaknya Ibnu Jurayj sangat dijauhi. Dan di sini dia meriwayatkan dari Atha al-Khurasani bukan Atha ibnu Abi Rabah, maka dhaif. Kemudian disebutkan juga oleh Yahya ibnu Sa'id al-Qattan dari Ibnu Jurayj sendiri, dari Atha al-Khurasani qala dhaif. Qultu Yahya innahu yaqul akhbarani. Maka periwayatan Ibnu Jurayj dari Atha al-Khurasani di sini dhaif karena bukan dari Atha ibnu Abi Rabah. Dan yang kedua dari Atha itu sendiri. Atha ibnu Abdillah al-Khurasani disifati juga kana yudallis wa yursilu katsiran. Dia juga seorang mudallis. Dan di sini meriwayatkan dari Ka'ab ibnu Ujrah tanpa tasrih. Maka di sini pun menjadi terputus sanadnya. Dan yang ketiga, dirawinya juga madar sanadnya kepada Ibrahim ibnu Mukhtar an Ibnu Jurayj an Atha an Ka'ab ibnu Ujrah. Maka penyakit yang ketiga Ibrahim ibnu Mukhtar disebutkan oleh para ulama bahwa dia itu rawi yang dhaif. Berkata Ibnu Ma'in laisa bidaka, dia tidak begitu kuat. Dan berkata Abu Hatim salihul hadis, hadisnya dhaif. Dan lafaz laisa bidak, lafaz salihul hadis, lafaz dhaif yang munjabir, dhaif yang bisa naik kepada derajat hasan ataupun sahih. Maka ini contoh dari dhaif yang munjabir. Maka oleh sebab itu kita katakan hadis ini mahaluh. Hadis ini bagaimana keadaannya? Hadis ini keadaannya sahih li ghairi. Bagaimana sahih li ghairi? Tadi sanadnya dari Ka'ab. Ada 3 penyakit. Kita katakan mesti 3 penyakit. Karena dia dhaif yang ringan. Atau Al-Khurasani hanya sekedar mudallis. Ibnu Jurayj bahkan imam dan dia mudallis. Dan ataupun rawi yang saduk ataupun thiqah. Dan juga Ibrahim ibnu Mukhtar laisa bidak, hafalannya tidak begitu kuat, di bawah dari derajat saduk. Maka dhaifnya dhaif munjabir dan telah datang dari riwayat yang lain, dari syawahid. Maka di sini saya ingin memberikan faedah dari syawahid, bahwa syawahid maknanya datang dari sahabat yang lain. Dan syawahid itu dibagi menjadi 2. Syawahid yang dilafaz maknanya datang dari sahabat yang lain dan lafaznya sama. Itu namanya as-syawahid bilafaz. Dan bisa jadi as-syawahid bil makna. Dia datang dari sahabat yang lain, lafaznya tidak sama, namun maknanya mendekati. Maka hadis dari penjelasan Nabi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dari Ka'ab ibnu Ujrah yang dhaif dikarenakan 3 perkara. Siapa tadi? Pertama, anak-anak Ibnu Jurayj, yang kedua anak-anak Atha al-Khurasani, dan yang ketiga Ibrahim ibnu Mukhtar. Ternyata datang syahid dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ubay ibnu Ka'ab dari jalan Amr ibnu Abi Salamah, Sami'tu Zuhair
Sami'tu Abul Aliyah haddatsana Ubay ibnu Ka'ab. Maka di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari ucapan Nabi, "Lilladina ahsanul husna wa ziyadah", makna al-husna al-jannah. Wa makna ziyadah an-nadhar ila wajhillah. Maka sanad ini dari Ubay ibnu Ka'ab kita katakan sanadnya juga dhaif. Syahid yang dhaif. Dan syahidnya di sini selafaz. Kenapa? Karena sama. Nabi membaca ayat ini dan menjelaskan makna husna wa makna ziyadah. Berarti lafaznya sama. Maka syahid datang dari sahabat yang lain dan maknanya lafaznya sama. Dan kita katakan dhaif tadi dikarenakan pertama di sanadnya disebutkan Sami'tu Zuhairan amman sami'a Abul Aliyah. Berarti sanadnya majhul. Di dalam sanadnya ada rawi mubham dari seseorang yang meriwayatkan dari Abul Aliyah. Siapa seseorang? Maka di sini seseorang itu adalah rawi yang majhul. Uktubu fawaid Rasul. Dan begitu pun hadis ini dhaif. Yang kedua karena Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi dan Amr ibnu Abi Salamah di dalam sanad ini keduanya dhaif. Didhaifkan oleh para ulama. Namun telah datang jalan yang lain masih dari Ubay ibnu Ka'ab. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, sekarang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni di kitabnya Ar-Ru'yah Al-Lalikai di Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana sanadnya tidak berhubungan lagi dengan Amr ibnu Salamah dari Zuhair, dari seseorang, dari Abul Aliyah, tetapi sanadnya langsung dari Abu Samad ibn Ali, haddatsana Muhammad ibn Zakaria ibn Dinar, haddatsana Sabah ibn Abdanah, dari Abu Khaldah, dari Abul Aliyah, dari Ubay ibnu Ka'ab. Yang lafaznya sama. Nabi membaca ayat "Lilladina ahsanul husna wa ziyadah", ditafsirkan az-ziyadah an-nadhar ila wajhillahi ta'ala. Maka di sini Sabah ibnu Badanah dia rawi yang sahih. Dan Abu Khaldah Khalid ibnu Dinar thiqah, dan Abul Aliyah Rufai thiqah. Maka sanad ini sanadnya hasanun bidzati. Dari sini kita mengetahui bahwa hadis lilladina ahsanul husna datang dari 3 jalan. Pertama dari Ka'ab ibnu Ujrah yang dhaif, kemudian mempunyai syawahid dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab dari 2 jalan, pertama dhaif dan yang kedua hasan. Maka di sini saja bisa naik hadis Ka'ab ibnu Ujrah yang pertama tadi kepada hasan bidzati tentang permasalahan lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Dan kita katakan bahkan di sana ada syahid yang lain. Dan ini yang kami berikan faedah pada hari ini, bisa jadi syahid dari sahabat yang lain bil makna. Lafaznya tidak hampir sama, namun maknanya sama. Berarti apa? Maknanya sama. Contohnya hadis Suhaib. Maka hadis Suhaib, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita rujuk lafaznya berbeda, namun maknanya sama. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, turidun syai'an azidukum, fayaqulun alam tubayyir wujuhan, alam tudkhilna al-jannah, wa tunajjina minan nar, qala fayaksiful hijaba kama aqaw syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim jalla wa ala." Setelah masuk seluruh penduduk surga kepada surga, Allah mengatakan kepada penduduk surga, "Tidaklah kalian menginginkan tambahan dari kenikmatan surga?" Maka penduduk ahli surga terkaget. "Wahai Allah, Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka, itu sudah kenikmatan yang besar. Dan kami sekarang masuk surga. Menikmati kenikmatan-Mu, itu sudah kenikmatan yang besar. Engkau telah memutihkan wajah kami dan sebagainya. Lalu apakah di sana ada perkara yang menyebabkan lebih dari kenikmatan ini?" Dikatakan oleh
Nabi Muhammad bahwa Allah membukakan hijab antara dia dengan makhluk sehingga terlihatlah wajah Allah. Maka di saat Allah menampakkan, semua makhluk penduduk surga terpersiap dari kenikmatan yang lebih dan tambahan yang sangat indah. Maka akhirnya Nabi membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sekarang saya mau tanya, lafaz hadis Suhaib dengan lafaz hadis Ka'ab bin Ujrah dan hadis Ubay bin Ka'ab berbeda atau tidak? Jelas berbeda. Di hadis Suhaib ada kisah bagaimana Allah ingin menambah kenikmatan kepada mereka. Namun yang poin apa? Sama-sama maknanya dari segi apa? Allah membaca ayat, Nabi membaca ayat apa? Lilladzina ahsanul husna, maknanya tambahan az-ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah adalah melihat wajah Allah di surga. Maka ini makna dari syawahid yang kita berikan, yang mana syahid di sini adalah syahid yang bil makna. Maka ini pembagian yang pertama dan contoh-contoh yang kami berikan dari dhaif yang al-yasir atau dhaif yang al-munjabir. Adapun permasalahan yang kedua, ad-dhaif asy-syadid. Permasalahan yang kedua apa ya Hudzaifah? Ad-dhaif asy-syadid. Maknanya dia dhaif yang sangat dhaif. Maknanya tidak bisa terangkat kepada derajat hasan, apalagi sahih. Meskipun datang jalan-jalan yang lain, tidak akan menguatkan dari kedhaifan tersebut. Paham? Maka berbeda keadaannya dengan dhaif yang kami sebutkan tadi. Hadis Ubay bin Ka'ab saling menguatkan dengan hadis Ka'ab bin Ujrah menjadi hasan li ghairi ataupun sahih li ghairi. Ini dinamakan dhaif yang yasir. Adapun untuk permasalahan dhaif yang syadid, maknanya dia adalah hadis yang sangat dhaif, tidak bisa naik kepada derajat hasan ataupun kepada derajat yang sahih. Seperti apa contohnya? Seperti hadis yang di sanadnya misalnya ada rawi yang pendusta, ada rawi yang wada'ul hadis, pemalsu hadis, atau rawi yang muttaham bil kadhib, rawi yang dia itu tersangka penipuan hadis, maka hadis ini tidak akan terangkat. Atau hadis yang tidak sampai kepada derajat itu tapi menandakan dari kesalahan, seperti hadis syadz, hadis yang berkesendirian. Kalau kita mencontohkan hadis syadz, sering kita contohkan tentang hadis tahrik, menggerakkan telunjuk. Maka kita katakan hadis menggerakkan telunjuk syadz, maknanya dhaifun jiddan. Meskipun Syekh Al-Albani mensahihkan, kita katakan na'am. Syekh Al-Albani manusia dan yang mendhaifkan pun manusia. Kita tidak boleh bertaklid kepada imam tertentu. Bahkan permasalahan seperti ini telah terjadi khilaf terdahulu sebelum Syekh Al-Albani lahir. Telah terjadi khilaf di antara para ulama al-madhab, apakah mendengarkan jari itu sahih atau dhaif. Maka kita katakan hadis syadz contohnya kenapa? Karena di dalam sanad hadis terdapat Zaidah ibnu Qudamah. Yang mana Zaidah ibnu Qudamah yang hafalannya pas-pasan thiqah ataupun hafalannya thiqah, namun menyelisihi 13 rawi. Yang mana dia meriwayatkan dari guru-gurunya sampai kepada Wa'il ibn Hujr. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, berkata Zaidah ibn Qudamah, dulu Nabi mengisyarahkan dengan jarinya. Karena Rasulullah SAW kita sahut asyara bi asbu'ihi. Bahwa Nabi menunjukkan dengan telunjuknya, kemudian ditambahi summa yuharriku. Kemudian Nabi menggerak-gerakkannya. Ini riwayat berkesendirian Zaidah ibn Qudamah.
diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Maka diriwayatkan selain dari Zaidah bin Qudamah ada 13. Di antaranya Syu'bah bin Hajjaj. Yang satu saja, Zaidah jika berselisih dengan Syu'bah, maka ucapan Syu'bah didahulukan daripada ucapan Zaidah bin Qudamah. Maka Zaidah bin Qudamah dikuatkan oleh periwayatan Sufyanain, Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Hamadain, Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Usamah, dan begitu pun oleh Waddah Al-Yaskuri, Abu Awanah, dan yang lainnya, sampai dikumpulkan oleh Syekh kami Muqbil 13 rawi yang menyelisihi Zaidah. Semuanya meriwayatkan ujung-ujungnya kepada sahabat dari Wa'il ibnu Hujr tanpa menyebutkan summa yuharrikuha. Hanya dulu Nabi Muhammad SAW di saat tasyahud mengisyarahkan dengan telunjuknya. Cukup itu saja. Tidak ada tambahan summa yuharrikuha. Seperti diriwayat An-Nasa'i, kemudian menggoyang-goyang, menggerak-gerakkan, tidak ada. Maka di sini masuk kepada kaidah hadis ini syadz dari apa? Menyelisihi makna. Karena disebutkan di hadis Zaidah bin Qudamah kemudian menggerak-gerakkan. Di seluruh periwayatan selain Zaidah bin Qudamah tidak menggerak-gerakkan, hanya menunjuk. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa menggerak-gerakkan dengan tidak menggerak-gerakkan sifat yang berbeda. Maka dihukumilah syadz periwayatan Zaidah bin Qudamah dengan menggerak-gerakkan. Maka ini contoh hadis syadz. Maka hadis syadz di sini hadis yang dhaifun jiddan, menandakan Ibnu Qudamah menyelisihi 13 rawi yang sangat kuat hafalannya dari segi hafalan dan dari jumlah kuantiti. Maka dia menyelisihi dari segi kuantiti dan quality. Kuantiti jumlah yang 13 lebih banyak dari dirinya, dan jumlah yang quality hafalannya lebih kuat dari dirinya. Meskipun Sufyan Ats-Tsauri berselisih satu saja dengannya, dia akan kalah. Maka ucapan menambahkan tahrik itu lafaz yang salah. Jika Sufyan Ats-Tsauri berselisih dengan Zaidah saja, maka bagaimana didukung dengan imam-imam yang lain yang 13? Maka di sini menjadi pendalilan hadis ini adalah hadis syadz. Maka Syekh kami Muqbil di saat membantah buruknya Syekh Al-Albani, maka lihat ya ibadallah, permasalahan khilaf di kalangan para ulama tidak harus kita ekstrim bahkan jadi permusuhan. Tidak, itu orang yang picik yang menjadikan permasalahan khilaf tahrik. Oh, si fulan ustaz ini mentahrik, si fulan ustaz ini tidak mentahrik. Ya sudah, semuanya khilaf. Apalagi jika kita mengetahui mana yang rajih, itu lebih baik. Adapun di sini sudah kita jelaskan bagaimana yang rajih, kemudian terjadi khilaf. Permasalahan fikih ini bahkan menjadi khilaf permasalahan saling menjauh di antara kita dalam berdakwah ukhuwah yang sama-sama salafi, maka ini sangat picik sekali. Dan ini sangat disenangi oleh syaitan. Karena syaitan di dalam hadis Imam Muslim disebutkan dari Abi Hurairah bahwa syaitan telah berputus asa untuk menjadikan kaum muslimin menyembah patung kembali. Namun at-tahris bainahum, namun mengajak kepada perpecahan. Maka perkara seperti ini tidak butuh kepada perpecahan. Namun berbeda pendapat, ini yang rajih, tidak digerak-gerakkan karena hadis yang menggerakkan syadz, perkara yang biasa. Tidak butuh kita menjadi permusuhan, dibesar-besarkan. Dan murid-murid kita yang tidak menggerakkan, melawan murid-murid kelompok yang lain yang menggerak-gerakkan, tidak butuh. Kita sama-sama ahli sunnah, terjadi ikhtilaf dalam permasalahan fikih, perkara yang lumrah, namun kita mempunyai dalil bahwa 13 rawi ini syadz, ya kita katakan hadisnya dhaif. Yang tadi mengikuti Syekh Al-Albani dan mengatakan sahih, mana dalilnya? Kita katakan mana dalilnya? Oh, Al-Albani, Al-Albani manusia, sama juga dengan para ulama lain yang mendhaifkan. Tidak teriak-teriak Al-Albani, Al-Albani. Bahkan jika Syekh Al-Albani hidup mendengarkan seperti ini, dia pun akan marah karena dia bertaklid kepada dirinya, kembali kepada ilmu. Maka ini contoh hadis syadz. Maka Syekh kami Muqbil dulu di saat membantah kepada Syekh
Al-Albani, dan kami masih ingat di majelis, ya ikhwah, Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dan kita telah mengatakan kepadanya dengan yakin, jika seandainya hadis ini bukan hadis syadz seperti yang dia sebutkan, ziyadah thiqah maqbulah, kata Syekh Al-Albani, ziyadah thiqah maqbulah, maka tidak ada lagi hadis syadz di ilmu hadis di dunia ini. Kenapa? Karena jelas, satu, Zaidah Ibnu Qudamah menyelisihi 13 rawi yang derajatnya lebih thiqah daripada dirinya. Menyelisihi dari segi kualitas dan kuantitas. Kemudian kami mengingat juga Syekh Al-Albani membantah Syekh Muqbil membantah Syekh Al-Albani di saat Syekh Al-Albani mengatakan setelah itu Syekh Al-Albani mengembalikan kepada lafaz matan. Dan saya rasa pun tidak ada perselisihan antara tahrif dengan isyarah. Maka dibantah juga oleh Syekh. Maka ini pembantahan yang kedua kepada Syekh Al-Albani. Bagaimana? Syekh Al-Albani mengatakan tidak ada perbedaan tahrif menggerakkan jari dengan hanya menunjuki saja seperti kita yang tidak menggerakkan. Tidak ada perbedaan, jelas beda. Kemudian dimisalkan dari segi lughah, dan kami masih ingat, coba wahai saudara-saudara, di saat kamu ditanya aina Allah, maka bagaimana kamu menunjuki aina Allah? Semuanya mengisyaratkan ke langit seperti ini, ditunjukkan oleh Syekh Muqbil. Naam ya Syekh, apakah boleh saya menambahkan dengan menggerak-gerakan di saat ditanya aina Allah? Hisama, kemudian digerakkan telunjuknya. Semua pada ketawa dan mengatakan, beda ya Syekh, itu bukan isyarat. Maka di hadis Muawiyah ibn al-Hakam di saat ditanya al-bint oleh Nabi Muhammad, aina Allah tusiru ila sama, maknanya menunjukkan kepada langit tanpa menggerak-gerakkan. Karena beda antara menggerak-gerakkan dengan menunjuk. Maka dibantah oleh Syekh dari segi lughah bahwa makna tahrik dengan tidak tahrik jelas beda. Sehingga riwayat Zaidah Ibnu Qudamah menyelisihi. Ada perselisihan. Bukannya sama. Maka al-muhim, ini contoh dari permasalahan hadis syadz, maka di sini tidak menambah dengan riwayat-riwayat yang lain kepada sahih. Dan begitupun hadis yang mungkar. Apa makna mungkar? Menyelisihi hadis syadz adalah mungkar. Makna hadis mungkar adalah hadis yang menyelisihi rawi yang dhaif dari orang-orang yang lebih kuat hadisnya. Lawannya dari syadz. Kalau syadz dia rawi yang thiqah menyelisihi rawi-rawi yang thiqah yang lainnya. Kalau mungkar rawi yang dhaif menyelisihi rawi-rawi yang thiqah. Maka hadis mungkar lebih parah daripada hadis syadz. Namun keduanya sama. Dhaifun munjabir. Dhaifun syadid. Dhaif jiddan. Kita berikan contoh hadis yang terdahulu di dalam muqaddimah. Kullu amrin dibalin la yubda'u biham bahwa aqta. Masih ingat hadis ini yang rajih apa? Mursal dari Az-Zuhri. Cantum. Disebutkan di dalam hadis, setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, innalhamdulillah misalnya, maka dia terputus dari barakah. Hadis ini telah kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Semuanya bertumpu sanadnya kepada Qurrah an Zuhri, an Abi Salamah, an Abi Hurairah, anin Nabi. Maka di semua kebanyakan jalan dari Qurrah, dan Qurrah di sini Ibnu Abdurrahman dhaif, dari Imam Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dari Nabi. Kemudian telah diriwayatkan secara terperinci dari murid-murid Imam Az-Zuhri yang mereka itu semuanya thiqah, bahkan asbatun nas seperti Uqail meriwayatkan dari Az-Zuhri, dan Uqail di sini rawi yang thiqah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di Amal Yaum wa Lailah, dan juga Sa'id Ibnu Abdul Aziz meriwayatkan di Amal Yaum wa Lailah juga, dan Yunus Ibnu Yazid Al-Aili, dan yang keempat Su'aib Ibnu Abi Hamzah seperti diriwayatkan oleh Abu Dawud di Sunannya. Dia 4. Uqail, Yunus Ibnu Yazid, Su'aib Ibnu Abi Hamzah, dan Sa'id Ibnu Abdul Aziz, semuanya thiqah. Keempat ini dari orang-orang yang paling banyak periwayatannya kepada Imam Az-Zuhri, meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Nabi, tidak menyebutkan dari
Az-Zuhri dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, tapi dari Az-Zuhri dari Nabi. Maka riwayat imam yang 4 ini, muridnya Imam Az-Zuhri, meriwayatkan dari Zuhri dari Nabi, mursal, dhaif. Kemudian datang Qurrah ibnu Iyas, berkesendirian lagi, hafalannya juga tidak kuat, dhaif, meriwayatkan dari Zuhri ditambah agar bersambung. Dari Az-Zuhri dari siapa? Abi Salamah, dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah dari Nabi. Maka kita katakan hadis Qurrah ibnu Abdurrahman yang meriwayatkan dari Az-Zuhri ditambahi dengan 2 sanad dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, baru dari Nabi, menjadi bersambung padahal dia terputus. Ini hadis yang mungkar. Apa definisinya? Rawi yang dhaif, Qurrah tadi menyelisihi 4 rawi thiqah. Rawi dhaif menyelisihi rawi yang thiqah dari segi jumlah 1 berbanding 4, dan dari segi hafalan 1 dhaif berbanding 4 rawi yang thiqah. Jelas hadis ini tidak bisa naik kepada derajat hasan ataupun sahih meskipun datang dari jalan yang lain. Maka oleh sebab itu dirajihkan oleh Ad-Darqutni dan As-Subki di Tabaqah As-Safiyah Al-Kubra bahwa hadis ini yang rajih mursal. Kemudian yang ingin kami tekankan di sini, Imam Ad-Darqutni dan As-Subki telah menyebutkan jalan yang baru. Maksudnya tidak dari jalan Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah, tetapi jalan dari sahabat yang lain yang mungkin bisa menguatkan riwayat dari Az-Zuhri, Abi Salamah an Abi Hurairah tadi. Maka diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan As-Subki dari jalan Shadaqah an Muhammad ibnu Sa'id an Zuhri an Abdurrahman ibni Ka'ab ibni Malik, dari bapaknya Ka'ab ibni Malik. Berarti dari sahabat yang lain. Siapa? Dari Ka'ab ibnu Malik. Yang lafadznya sama. Tidak akan diberkahi bagi memulai bagi perkara kullu amrin dibalin la yundau bil hamd bahwa afta, maka datang dari sahabat Ka'ab ibnu Malik. Namun apa yang dikatakan oleh para ulama? Berkata Ad-Darqutni kepada jalan yang baru ini, apakah dia memandang ini menguatkan riwayat yang terdahulu? Tidak. Apa katanya? Wala yasih al-hadits wa sadaqah wa Muhammad ibnu Sa'id dhaifan wal mursal huwa shawab. Hadis ini tidak berfaedah sedikit pun kepada riwayat Qurrah yang menginginkan dari Nabi tadi yang marfu sehingga bisa naik dengan riwayat Ka'ab ibnu Malik tadi. Meskipun Sadaqah dan Muhammad ibnu Sa'ad dhaif. Maknanya dhaif bisa meriwayatkan periwayatan Az-Zuhri yang dari Qurrah yang mungkar tadi dhaif menjadi terangkat. Tidak. Kenapa? Karena riwayat Qurrah ibnu Abdurrahman adalah riwayat yang mungkar dan mungkar dhaifun jiddan, maka Imam Ad-Darqutni tidak memandang riwayat jalan Ka'ab ibnu Malik penguat untuk riwayat Qurrah ibnu Abdurrahman. Paham? Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan dhaif terbagi menjadi 2, dhaif yang munjabir ataupun dhaif al-yasir, dan dhaif yang jiddan ataupun dhaif jiddan. Kemudian dhaif juga terbagi menjadi beberapa perkara, dan itu yang akan kita masuki sehingga kembali kepada matan. Disebutkan di dalam matan yang menjelaskan tentang pembagian dhaif, fahuwa dhaifu wa huwa aqsaman katub. Maka dhaif itu aqsaman katub, pembagiannya sangat banyak. Maka pembagian yang kedua, hadis dhaif, kalau tadi dari segi martabat terbagi martabatnya dhaif al-yasir dan dhaif jiddan. Dhaif al-yasir maknanya apa? Bisa terangkat kepada hasan li ghairi atau sahih li ghairi jika datang jalan yang lain. Dan dhaifun jiddan apa maknanya? Dhaif yang tetap tidak terangkat meskipun datang jalan-jalan yang lain karena terlalu sangat dhaifnya. Dan pembagian yang kedua hadis dhaif bi'tibar asbabi dha'ihi. Maka ini yang kita inginkan di dalam matan. Definisi dhaif atau pembagian dhaif yang kedua adalah penyebab dhaifnya. Maka penyebab dhaif itu banyak. Seperti tadi hafalannya rusak, kembali kepada kitabnya rusak. Seperti siapa yang kitabnya rusak?
Abdullah bin Saleh Katibulay, maka hafalannya bisa jadi kuat, namun kitabnya rusak. Dan bisa jadi dhaif dikarenakan terputus, bisa jadi dhaif dikarenakan hadlis dan sebagainya seperti yang akan kita masuki. Maka ini maknanya wa huwa aksaman katsur, bahwa hadis dhaif itu mempunyai jenis-jenis yang menyebabkan dia dhaif menjadi banyak. Naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.